Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini akan kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 116. Ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang orang kafir, tentang keadaan orang kafir nanti. Orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya untuk meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tertutup hatinya untuk meyakini Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Tertutup hatinya untuk meyakini bahwa kampung akhirat itu ada. Jadi yang tiga itu hatinya tertutup, disebut oleh Allah orang itu kafir. Bagaimana keadaannya nanti? Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Lan tughniya, tidak akan mencukupi, tidak akan bermanfaat, atau tidak akan berguna. Diambil dari kata-kata ghaniyun. Ghaniyun, aghna yuni, artinya kaya. Jadi kalau orang kaya itu orang yang sudah cukup, sudah mencukupi segala kebutuhannya. Jadi orang kafir itu nanti lan tughniya, pasti tidak akan mencukupi kepada mereka amwaluhum, hartanya yang banyak, wa auladuhum, dan anak-anaknya yang banyak. Kalau sudah nanti sampai di akhirat, dikumpulkanlah harta orang-orang kafir itu yang bertumpuk-tumpuk, dikumpulkan anak-anaknya yang banyak, tidak akan mencukupi bagi mereka. Untuk apa? Minallahi syai'a, tidak akan mencukupi untuk
menghindarkan diri dari siksaan Allah. Jadi minallah itu ada yang disembunyikan situ, dari siksaan Allah, min azabillah. Betapapun banyaknya harta, betapapun banyaknya anak, itu tidak cukup untuk menghindari diri dari siksaan Allah. Karena Allah itu lebih kaya lagi, lebih cukup lagi daripada makhluknya. Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tertutup hatinya itu, sudah dinyatakan oleh Allah ashabun nar, penghuni neraka. Ashab itu diambil dari kata-kata sahib, sahabat, ashabun. Sahib itu artinya yang punya, yang memiliki. Kalau sahibun nar, orang yang punya neraka. Kalau sahibul bait, yang punya rumah. Jadi orang-orang kafir itu adalah sahibun nar. Karena dia banyak disebut ashabun nar. Orang-orang yang mempunyai neraka, yang memiliki neraka. Walaupun diterjemahkan dengan penghuni neraka, ya karena dia memiliki neraka, disitulah dia tinggal. Kalau sahibul bait, pemilik rumah, dia di rumahnya lah dia tinggal. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal. Apabila sudah masuk ke situ, tidak boleh lagi keluar. Ini orang kafir. Sama dengan orang beriman, kalau sudah masuk ke dalam surga, tidak boleh lagi keluar. Jangan keluar lagi. Karena di situ sudah lengkap semuanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua apa yang kamu inginkan. Jadi tidak perlu lagi keluar. Ayat berikutnya. Masalu ma yunfiquna fi hazihil hayatid dunya. Masalu, perumpamaan. Allah membuatkan perumpamaan terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir tadi. Perumpamaan apa yang mereka infakkan, yunfiquna, apa yang mereka belanjakan. Fi hazihid dunya, fi hazihil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, apapun yang dibelanjakannya, dari uangnya yang banyak itu, dari kekayaan yang banyak itu, kamasali rihin, itu taubanya seperti rih, seperti angin. Angin yang bagaimana? Fiha sirrun, ada angin. Di dalam angin itu ada udara yang sangat panas. Sirrun namanya. Angin dihembuskan, kemudian dia membawa hawa yang sangat dingin. Sirrun bukan panas, artinya sangat dingin. Sangat dinginnya. Sehingga karena dinginnya itu bisa menimbulkan batu, semacam batu es. Angin yang berhawa dingin itu asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Hawa yang dingin itu menimpa kebun suatu kaum yang menganiaya diri mereka. Jadi angin itu menimpa kebun. Di kebun itu kita tahu ada tanam-tanaman banyak.
Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan yang subur di situ. Tetapi karena ditimpa oleh angin yang berhawa sangat dingin, ditimpakan kepada kebun satu kaum yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang menzalimi diri sendiri itu maksudnya dia orang yang tidak beriman tadi, orang kafir tadi. Fa ahlakathu, lalu angin yang sangat dingin itu menghancurkannya, membinasakannya. Jadi Bapak Ibu, yang bisa mematikan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu ada dua macam angin. Yang pertama, angin yang sangat panas. Kalau menimpa kebun, kebun itu akan menjadi hangus. Yang kedua, angin yang berhawa sangat dingin. Karena sangat dingin, itu pun bisa menyebabkan tanaman mati. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah sirrun, itu angin yang sangat dingin menimpa kebun, lalu angin itu mematikan semua tanaman. Jadi seperti itulah harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kalau dia menginfakkan, walaupun diinfakkannya untuk membantu orang membangun masjid, membangun jalan, kan itu berpahala sebenarnya. Membangun pondok pesantren, kan ada orang-orang kafir yang suka membantu pondok-pondok pesantren. Itu tidak akan berpahala, tetapi akan menghancurkan, akan hancur semuanya. Kenapa? Karena dia menzalimi dirinya sendiri, telah menganiaya dirinya karena kekafirannya itu. Amal itu bisa diterima oleh Allah dengan syarat iman. Yang pertama beriman. Baru amal saleh bisa diterima oleh Allah. Wallazina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang memiliki surga. Berarti pahala itu bisa diterima kalau dia punya iman. Jadi itu dia, karena kekufurannya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yaslimun. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Nanti kalau diberi siksaan oleh Allah, bukan Allah itu yang menzalimi dirinya. Kalau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, bukan Allah yang menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi dirinya, yang menganiaya dirinya. Perbuatan mereka itulah yang menyebabkan mereka itu masuk neraka. Itu dibuat perumpamaan oleh Allah seperti angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Lalu ayat berikutnya ditegaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini lawan dari kafir adalah iman. Orang yang beriman, orang yang terbuka hatinya untuk meyakini satu-satunya zat yang wajib disembah adalah Allah. Meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Meyakini kampung akhirat itu pasti akan ada. Itulah orang mukmin, lawan daripada kafir.
Diingatkan Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu bitanatan min dunikum. Janganlah kamu ambil bitanah. Bitanah kawan akrab, kawan yang bisa dipercaya atau teman kepercayaan. Jangan kamu ambil min dunikum, orang selain daripada golongan kamu, daripada yang berbeda dari agamamu. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang kafir lainnya jangan kamu ambil sebagai bitonah. Jadi bitonah itu Bapak Ibu artinya kawan yang kita beri kepercayaan penuh. Kita tidak ragu-ragu kepadanya. Itu bitonah namanya. Kita percaya kepadanya. Kalau ingin memberi kepercayaan kepada orang, janganlah diambil orang kafir selain daripada orang yang beriman. Ini ayat ini. Pernah satu kali para sahabat berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Umar, ini kawan-kawan kita ini ada yang punya keahlian, punya skill, yang pandai membuat laporan keuangan. Dia ahli di bidang administrasi. Lebih baik engkau pakai dia sebagai sekretarismu, kata sahabat kepada Umar. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu berarti saya memberi kepercayaan atau mengambil teman kepercayaan selain daripada orang yang beriman, katanya. Saya tidak akan melakukan itu. Karena ayat ini sudah turun waktu itu. Jadi Umar tidak mau memberi kepercayaan kepada orang selain daripada orang beriman. Karena menjadi sekretaris suatu lembaga, apalagi sekretaris negara, itu banyak rahasia-rahasia Islam yang tidak boleh dibeberkan kepada orang kafir. Nanti kalau kita pakai dia sebagai teman kepercayaan, dia pasti akan membeberkan, akan membuka semua rahasia umat Islam kepadanya. Sekarang namanya mata-mata. Itu yang membahayakan kepada umat Islam. Inilah yang dilarangan Allah. Jangan sekali-kali mengambil teman kepercayaan kepada orang yang selain dari orang beriman. Kenapa demikian? La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum, mereka tidak henti-hentinya membuat kamu mendapat bahaya, mendapat kemudaratan. Tidak henti-hentinya, orang kafir itu tidak henti-hentinya ingin menimpakan mudarat kepada orang-orang Islam, kepada orang yang beriman. Tidak henti-hentinya. Ini Allah yang menjelaskan, karena Allah lah yang Maha tahu tentang hati seluruh makhluknya. Waddu ma'anittum. Waddu, mereka bercita-cita, mereka berkeinginan. Waddu, mereka berkeinginan kepada apa yang menyusahkan kamu. Jadi orang kafir itu ingin umat orang-orang beriman, orang Islam itu susah. Terus susah, hidupnya susah, pikirannya pun susah. Itu keinginan orang-orang kafir. Selalu mereka menginginkan kamu dalam kesusahan. Kalau ada orang ingin membantu saudara-saudaranya, diboikot. Dihalang-halangi, jangan sampai bantuan itu kepada saudaranya. Ini seperti memberi bantuan ke Palestina itu.
berulang kali diboikot, dihalang-halangi. Itu contoh supaya susah. Qad badatil baghda'u min afwahihim. Benar-benar sudah nyata, sudah nampak. Badat itu artinya nyata. Benar-benar sudah nyata, sudah nampak kemarahan dari mulut mereka. Dari mulut mereka, dari lisan mereka nampak kemarahan. Bagaimana mereka memarahi? Dia mengejek, melecehkan agama, melecehkan Rasul kita, melecehkan Allah sebagai Tuhan kita. Itu sudah nampak, sudah jelas. Kemarahan mereka itu nampak di situ. Selalu menghina dan melecehkan Islam, baik dari segi ketuhanannya, Rasulullah, Al-Quran dilecehkan. Dengan mulutnya, dengan lisan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, di dalam dada mereka. Sudur itu artinya dada, yang dimaksud hati yang ada di dalam dada itu. Apa yang tersembunyi di dalam dada mereka itu akbar, lebih besar lagi bahayanya, lebih berbahaya lagi. Apa yang tersembunyi di dalam hati orang kafir itu ialah kebencian yang sangat, kebencian yang meluap-luap ada di dalam hati setiap orang kafir itu. Ini Allah yang mengatakan. Itulah yang ada di dalam hati, benci, kebencian yang luar biasa ada di dalam hati orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Dia menginginkan orang Islam itu hancur semuanya. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, tanda-tanda itu. Tanda-tanda kebencian orang kafir itu sudah dijelaskan oleh Allah. In kuntum ta'qilun, jika kamu memikirkannya, jika kamu mempergunakan akal, berpikirlah kamu. Jangan lagi kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, orang yang membencimu, yang bercita-cita untuk menghancurkanmu dan menyusahkanmu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pengertian singkat tentang ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir itu pasti tidak akan mencukupi dari mereka harta mereka, dan tidak pula anak-anaknya untuk menghindarkan diri dari siksaan Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masalul ladzina yunfiquna fi hadzal hayatid dunya. Perumpamaan apa yang mereka infakkan atau apa yang mereka belanjakan di dalam kehidupan dunia ini. Kamasali rihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Tak ubahnya seperti angin yang mengandung hawa yang sangat dingin menimpa kebun suatu kaum yang telah menganiaya diri mereka. Fa ahlakathu wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yazlimun. Lalu menghancurkannya, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan selain daripada golongan kamu. Mereka itu tidak henti-hentinya membuat kemudaratan kepadamu. Waddu ma'anittum, mereka bercita-cita untuk tentang apa saja yang bisa menyusahkanmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak, sudah jelas kemarahan daripada mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dalam mereka, di dalam dada mereka, di dalam hati mereka itu, yaitu kebencian yang sangat besar atau lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun, sungguh kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tandanya jika kamu memikirkan. Demikianlah, mari kita coba mengulang kembali dengan bergantian.